Selamat pagi, sobat dimanapun berada. Sehat-sehat ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami sharing berbagi pengalaman ya sobat tentang eh, obeng, tentang screwdriver. Eh, ada yang plus, ada yang minus, ada yang ukurannya cukup besar, ada yang kecil, sesuai dengan kebutuhannya sobat. Jadi sharing ini juga berbagi pengalaman kami ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A lebih baik dari merek B atau produk A lebih baik dari merek B, tidak ya sobat ya, karena sharing kita buat tambah-tambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat sobat, karena berdasarkan pengalaman kami itu tiap-tiap peralatan, tools, equipment, tukang bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan profesional, proyek kerjaan apa, dan budget dana yang tersedia tentunya. Mungkin seperti itu ya sobat, kurang lebihnya ya sobat. Jadi ini beberapa jenis macam dari obengnya ini sobat, lungsuran sobat, dari orang tua juga banyak juga ya lungsuran. Jadi kami apa primpen lah kalau orang ini apa Indonesia eh dieman-eman sobat, bahasa yang paling tepat dieman-eman, terus di maintain ya. Jadi kami kumpulkan, kami masih bisa gunakan untuk project kerjaan media kerja kita apa, tinggal sesuaikan aja dengan obeng apa yang mau digunakan gitu sobat. Ini ada beberapa macam ya sobat ya. Ini ada yang kecil yang mode seperti ini sobat. Ini kemudian ada yang ini Kinovo ini yang panjang-panjang ini sobat. Panjang kecil ini biasanya untuk setting stasioner sobat, stasioner karburator, karburasi mobil, kendaraan ya, roda 4 atau kebanyakan roda 4 sobat, karena eh, kalau roda 2 kan karburasinya, motor itu kan karburasinya stasioner, posisi stasioner maupun maupun angin-angin, no bautnya itu kan mudah dijangkau ya sobat ya, karena biasanya kan tinggal dibuka tebengnya udah langsung bisa, atau dari luar tebeng motor pun bisa ya, tinggal obengnya agak masuk ya. Tapi kalau kendaraan roda 4 mobil gitu ya sobat ya, pengalaman kami itu eh, contoh ya, ini hanya contoh saja. Civic LX, kalau sobat mungkin punya gambaran ya, pernah ini, itu kan posisi karburasinya kan di bawah, atasnya ini karburasi, bawah atasnya ada saringan udara ya, saringan filter udara. Nah itu kalau kita mau setting dengan obeng yang biasa gitu ya, untuk baut stasionernya dan baut angin-angin, setelan angin itu tinggal dibuka filter udaranya juga bisa sobat. Cuman kalau kita pengen posisi filter udaranya tidak dibuka, itu kan posisinya agak masuk ke dalam lah. Itu biasanya menggunakan ini sobat, untuk obeng yang panjang ini, untuk obeng yang panjang ini plus maupun min, itu untuk settingan itu biasanya gitu. Atau mungkin kendaraan mobil yang lain yang posisi karburasinya hampir sama sobat, mungkin celahnya agak masuk gitu ya. Nah, itu menggunakannya obeng yang seperti ini sobat, yang Kinovo yang panjang ini. Kebetulan ini produknya produk Kinovo gitu ya sobat ya. Tapi banyak juga yang varian yang lain, jenis yang lain banyak. Kemudian ini sobat ada juga yang favorit yang banyak orang gunakan ya sobat ya, yang merah putih biru ini ya. Ini favorit juga banyak yang gunakan. Kemudian ada yang ini yang original sobat. Ini yang bentuk-bentuk original yang seperti ini. Dari bawaan pabrik biasanya, dari bawaan motor, dari pabrikan ya. Itu kan dikasih satu set kunci ya, nggak banyak sih tapi ya lumayan lah. Itu ada beberapa obengnya biasanya bentuknya seperti ini ya sobat. Materialnya itu plastik, terus kemudian ininya besi baja biasa gitu ya sobat ya. Nah itu terus kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini sobat. Nah ini yang belakangnya ada besinya, ini juga ada besinya ya sobat ya. Ini ada besinya, ini ada besinya, ini ada besinya, ada besinya, jadi nyambung sampai depan itu loh.
bisa juga nyambung, bisa juga enggak sobat, karena ada yang bisa dibolak-balik, ada yang apa bisa dibolak-balik untuk plus maupun minus bisa sobat. Contohnya yang ini ya sobat ya. Ini ada besi belakangnya. Ini biasanya besi fungsi ini obeng ini bisa di apa digetok sama palu gitu ya sobat. Tapi ya tetap harus tenaganya terukur ya sobat ya. Jangan sampai tenaganya begitu powerful diketok ya kemungkinan bisa pecah juga ini apa material plastiknya gagangnya gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan lah sobat, diukur juga untuk posisi apa posisi memalunya gitu ya sobat ya. Nah ini kalau yang ini ada dalamnya gini sobat, jadi obengnya terpisah, ada yang plus ada yang minus. Nah gitu ya sobat ya, ini bisa digedok dengan palu untuk mengencangkan ataupun mengendorkan eh, baut ya sobat ya. Nah, namun ada juga yang contoh model yang ini sobat. Ah ini tuh langsung sobat, jadi dari belakang sampai depan ini maksudnya nggak bisa dibuka ya. Lah ini agak berbeda dengan yang ini, tapi fungsinya masing-masing punya fungsi untuk bisa digedok dengan palu untuk membuka apa atau mau mengendorkan baut baut apa baut yang di kendaraan maupun di mobil atau di apa motor gitu ya sobat ya. Itu terus kemudian ada juga yang ini sobat. Sebentar sobat, ada juga yang nah ini obeng obeng kecil sobat. Orang bilang ada juga yang mengatakan bahwa ini obeng obeng cebol. Nah ini kebetulan produk dari Rubicon ya. Ini apa tulisannya gitu ya sobat ya. Ini juga bisa dicopot, bisa nanti dibalik ke sini. Nah, ini cuman kebetulan ini agak kencang juga, kami kasih apa isolasi ya. Jadi agak supaya kencang karena udah agak kendor sobat. Ini posisinya plastiknya yang di depan ini sudah mulai agak kendor. Jadi kita kasih balutan isolasi ya. Ya itu kurang lebihnya. Ini obeng cebol ini juga bermanfaat sobat. Ada kadang-kadang apa baut yang memang membutuhkan bentuk obengnya lebih enaknya dengan ini sobat, yang obeng yang cebol ini yang kecil ini juga bermanfaat juga sobat. Kemudian ada juga yang model ini sobat. Nah ini model handle-nya karet sobat. Kalau itu kan kebanyakan dari plastik ya, ini juga ada plastiknya namun dibalut juga dengan karet. Nah ada kelebihan kekurangannya juga ya sobat ya. Kalau kondisi karet ini kalau buat kerja kena oli, kena debu, kena tangan kita kan biasa kalau semua kita sedang ngebengkel gitu ya, itu kan kena oli atau kena debu. Lah ini karet ini kalau nggak sering dibersihkan ya agak cepat agak rodo ini ya sobat ya, ada kusamnya gitu ya, karena memang harus rajin dibersihkan ya. Namun ini juga mantap juga, punya kelebihan juga hand gripnya, karena karet itu lebih lembut ya sobat ya, lebih lembut dan lebih enak juga gitu ya sobat ya. Jadi ya plus minusnya ada sobat, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan ya sobat ya. Kemudian ada yang seperti ini yang Boston sobat. Nah ini yang Boston sobat, ini Boston ya, ini tulisannya Boston ya, ini bentuknya seperti ini. Nah ini kan masuknya pendek sobat. Kalau yang tadi itu ada banyak versi tipe yang bisa ada plus minusnya, itu biasanya agak masuk ke dalam lah. Kalau ini agak pendek lah. Pendek ini juga kalau digunakan ya kita juga harus hati-hati ya sobat. Maksudnya harus tenaganya jangan terlalu besar juga ya, karena posisi ini kan gagangnya cuma masuk sedikit gitu ya, nggak masuk full. Itu kan ya berarti tumpuan untuk adanya daya daya dorong istilahnya ya, tumpuannya kan di sini di plastik ini. Beda dengan yang itu kan tumpuannya sampai belakang, jadi mungkin agak lebih kuat yang sampai belakang ya sobat ya, kurang lebihnya gitulah. Ya ini tetap kuat juga, nggak masalah juga, mantap juga ya untuk kegiatan, untuk aktivitas ngebengkel ya,
Mungkin untuk yang menengah menengah ringan ya oke lah ya. Namun untuk yang agak berat gitu gunakan saya yang lebih apa lebih panjang sampai ke belakang atau mungkin posisinya lebih lebih ini ya sobat lebih lebih optimal gitu ya. Terus kemudian ini sobat eh, ada juga yang bentuknya ini yang hijau-hijau tadi sudah ya sobat ya kurang lebih ya. Ada juga yang ini sobat seperti ini. Ah, ini sobat ingat nggak kalau masih punya di rumah yang bentuk seperti ini sobat? Ini kami openi sobat di Eman-Eman ya ini lungsuran dari orang tua juga ini jadi ya untuk kenang-kenangan bisa juga tetap digunakan juga untuk apa kalau pas lagi pengen gunakan ya gunakan gitu ya sobat ya ini ada beberapa bentuknya seperti ini masih ingat ya sobat ya mungkin ya ini dari bahannya dari stainless steel ya besi tapi di chrome atau di stainless steel. Nah ini malah belakangnya udah copot sobat karena plastiknya sudah saking lamanya ya sobat ya jadi usia lah usia itu jadi posisinya gini. Ini ada dua sobat itu satu lagi ada nih masih masih awet masih kami kami apa kami apa eman-eman lah ya kami rawat dengan baik lah ini obeng ini udah lama sekali ya sobat ya kalau yang model gini ya masih ada sobat mungkin ya di pasaran yang baru mungkin masih ada namun kebanyakan udah yang versi versi yang agak lama ya sobat ya kemudian ada juga yang seperti ini sobat nah ini obeng-obeng kecil gini sobat masih ingat enggak kalau di rumah masih punya yang seperti ini nah ini juga apa yang zaman-zaman dulu pasti mengenal juga nih sobat obeng-obeng yang bentuk seperti ini nih mengenal juga ya karena ini udah apa lama juga ya dan ini masih bisa berfungsi dengan normal dengan baik ya ini sobat ini fungsinya kami paling suka ini untuk salah satunya favoritnya untuk membuka kabel tis sobat itu kabel tis itu bisa digunakan kalau kabel tis sudah terpasang kadang-kadang kan sulit ya sobat ya untuk dibuka gitu ya ini dengan obeng ini kami sering menggunakan itu untuk membuka kabel tis kalau yang masih bisa digunakan gitu ya apa eman-eman gitu ya sobat ya kita gunakan lagi ya kita buka dengan ini bisa nanti sobat ya kemudian berikutnya ada juga ini sobat obeng yang untuk biasanya untuk servis HP ya untuk bentuknya seperti ini biasanya gitu ya tapi ada juga yang varian dalamnya itu komplit lebih lengkap lagi lebih banyak monggo sobat itu di apa disesuaikan aja dengan kebutuhan sobat ya itu monggo kalau ini masih cukup lah tapi memang ada yang varian yang lebih banyak lagi itu ya banyak jadi apa ujungnya kan bisa dibuka nih sobat ini ujungnya variannya banyak itu ada yang sampai berapa puluh gitu banyak itu monggo sobat disesuaikan kebutuhan ya kemudian untuk berikutnya ini sobat apa ini nah ini ada obeng yang paling kecil juga yang seperti ini nih sobat ini obeng-obeng kecil sekali nih nah ini obengnya kecil sekali nih ini mini ya sobat ya obengnya ya ini obeng kecil terus kemudian untuk ada juga ini sobat bentuknya yang ini nah ini obeng mata obeng untuk mata bor sobat ya ini bentuknya beberapa variasinya ada beberapa sobat nih nah ini sobat bentuknya seperti ini ada yang plus dan minus ada yang plus dan plus sobat monggo disesuaikan dengan apa kebutuhan projectnya sobat ya terus kemudian ada yang seperti ini juga yang apa coklat tua ini ada juga yang apa chrome apa chrome nggak glossy ya doff ya ini ada seperti ini juga itu terus kemudian kita lihat untuk ini ya sobat ya untuk apa dimensinya sobat kurang lebihnya ya kita kumpulkan ya nih contoh yang dari yang ini dulu sobat dari yang
ini. Oh ya, ada pengalaman juga sobat, ini ada pengalaman, berbagi pengalaman saja ya sobat. Mungkin sobat-sobat bertanya, eh apa kok ini ada yang bentuk seperti ini ya? Ini bukan aslinya ya sobat ya, maksudnya sudah dimodif ya, karena ujungnya sudah nggak tumpul, terus kemudian kami gunakan, kami las gitu ya. Ini masih berfungsi sobat, ini biasanya kami gunakan untuk battle kecil sobat, battle kecil, semuanya mengelas gitu ya, ada sudutnya agak sulit gitu ya. Dengan battle yang biasa kan ada battle yang seperti ini sobat. Nah ini battle kan battle yang besar ya, untuk beton ini biasanya. Ini kan kalau buat menghilangkan keraknya yang di las-lasan itu kan, kalau sudutnya posisinya sudutnya sulit, itu kan agak sulit ya dengan pakai yang battle beton gede itu. Nah itu kami modifikasi, obeng-obeng yang sudah nggak pakai, ujungnya udah agak rusak gitu ya, kami gunakan seperti ini sobat. Jadi kami las ini biasanya buat buat itu, buat menghilangkan keraknya las itu, atau memahat gitu bisa sobat. Untuk ini jadi kuat sobat, jadi nggak pecah-pecah ya, karena ini belakangnya pakai besi pakai besi sisa ini sobat, kunci busi nih kalau nggak keliru ya, terus kami las nih, jadi kunci busi yang sudah nggak kepake sobat. Nah kemudian ada juga yang kami gunakan kalau sudah nggak bisa digunakan, ini yang seperti ini sobat. Ini kami las, terus kami gunakan paku baja kecil gitu ya. Ini fungsinya biasanya buat narik itu sobat, karet handle stang motor kanan kiri kan ada handle-nya itu, ada ya, ada kayak semacam bandul yang bilang penyeimbang itu ya sobat, yang di pojok kiri dan pojok kanan stang itu kan bisa dibuka, itu ada bautnya. Lah itu baut itu kan di dalamnya mekanismenya untuk mengencangkannya ada semacam karet bulat sobat, karet bulat, terus ada murnya. Lah ketika kita mengendorkan dari depan itu terlalu banyak, lah biasanya karet yang buat istilahnya mengunci ya, itu sama mur yang bagian belakang tertinggal di dalam sobat. Lah itu kadang-kadang ini ya sulit untuk mengambil ya. Nah itu mengambilnya karena kebetulan di daerah kami itu kalau harus beli karetnya itu beli sama satu rangkaian bandulnya itu, satu rangkaian ya namanya itu ya, penyeimbang stang itu. Jadi dari depan sampai belakang harus beli. Wah ayo, harganya agak lumayan sobat. Jadi akhirnya kita mau mencari karetnya aja sulit lah. Akhirnya kita gimana ya, pakai akel. Nah ini obeng ini karena kecil gitu ya, ini masih masuk panjang dalam, kami las atasnya. Nah ini biasa buat ngambil karet itu. Kalau semuanya pas lagi kita buka, posisinya tertinggal di dalam karetnya sama murnya. Wah ini kita gunakan ini sobat, ini masih bermanfaat. Tapi kalau semuanya ada yang punya ide, loh kenapa nggak pakai kawat kawat biasa? Nah, kami sudah coba sobat pakai kawat yang agak gede segala macam, kan kawat itu kan kebanyakan agak lentur ya sobat ya, maksudnya lentur memang gitu ya. Itu kita bikin bengkokan seperti ini, kita narik karet di dalam, malah biasanya kawatnya itu jadi lurus lagi, nggak jadi bengkok, lurus lagi ya. Itu udah pengalaman juga, berusaha pakai pakai kawat juga nggak keambil. Akhirnya kami punya akal gitu ya sobat, obengnya nggak kepake, kami gunakan atasnya, kami las dengan paku baja ini, terus kita bengkokkan untuk sering ngambil kalau semuanya pas buka penyimbang stang itu, bandul yang di kanan kiri itu yang original ya sobat. Kan ada banyak juga yang sudah variasi ya, variasi kemungkinan nggak selengkap nggak selengkap yang ori ya. Kalau ori itu ada dari ujung sampai ujung itu agak panjang ya, tapi kalau yang sudah variasi kan biasanya pendek. Lah itu mungkin nggak menggunakan karet itu ya, mungkin ya sobat ya, ada beberapa yang nggak menggunakan karet ya. Kalau yang original biasanya masih ada karetnya di dalam itu, untuk istilahnya mencengkram, mengunci di dalam, karena ketika karetnya di baut dari luar itu dikencangkan, karetnya itu akan semakin terhimpit, terus membesar ke kanan kiri, ke sekelilingnya, terus kemudian mengunci di dalam stang itu. Kurang lebih mekanismenya seperti itu sobat. Nah itu kalau tertinggal ya harus, tapi mungkin di online sudah banyak ya sobat ya, mungkin ya di online ya. Kalau di
offline itu kami di daerah kami yo agak kesulitan nyarinya, akhirnya harus beli satu set itu. Nah, terus akhirnya menggunakan ini sobat, ini bisa digunakan ya sobat ya, ini cuman sebagai sharing apa pengalaman ya sobat, sharing apa ide saja ya, masih bisa digunakan jadi obeng-obeng yang mungkin ujungnya sudah apa grupil atau mungkin sudah apa ada yang patah sedikit gitu ya sobat, itu jangan dibuang, masih bisa digunakan untuk apa untuk keperluan yang lain sesuai kebutuhan sobat ya. Kemudian ada juga yang contoh nih sobat, ini ada contoh yang apa yang atasnya masih bagus, contoh yang masih bagus juga ya. Oke. Oh, ini aja sobat, ini biasanya zaman dulu itu sebelum banyak gagangnya jadi plastik, itu sobat pasti ada yang masih punya ya di rumah ya, mungkin yang gagangnya dari kayu sobat, biasanya warnanya merah. Ini bentuknya masih kayak gini sobat, ini juga sudah lama sekali sobat, dari orang tua kami ini di lungsuran ya. Ini masih bisa digunakan lah kadang-kadang buat buka apa kaleng cat atau apa, masih bisa gunakan lah sobat. Ini biasanya zaman dulu bentuknya seperti ini sobat, jadi obeng yang zaman dulu biasanya pegangannya itu dari kayu ya sobat ya, dari kayu, terus ini besi apa baja biasa hitam gitu ya, terus diklem ke sini. Nah, ini juga kalau semua ini diketok gitu ya, untuk buka baut yang agak sulit terus diketok. Nah, ininya diketok palu malah gagangnya kayunya yang malah pecah sobat. Jadi serba ini juga ya, ini nggak bisa diketok palu untuk membuka baut yang agak sulit dibuka gitu ya, mungkin gitu ya sobat. Ini zaman dulu seperti ini lah. Oleh karena itu terus muncul juga sobat yang zaman sekarang apa yang agak-agak baru gitu ya, itu ya belakangnya ada besinya ini. Nah, ada besinya ini, fungsinya bisa digunakan digetok dengan palu untuk membuka baut atau obeng apa baut itu ya. Namun ya juga kekuatannya harus diukur juga, jangan sampai terlalu keras malah jadi pecah juga, bisa juga pecah gitu loh. Gitu ya sobat, ini masih ada nyimpen ini yang bentuk kayu. Nah, terus kemudian gagangnya bentuk kayu ya, gagangnya masih kayu lah. Kemudian ini ada juga pengalaman sobat, ini pengalaman ini yang bentuk seperti ini. Oke, mantap juga ya sobat ya, maksudnya di handle dipegang itu mantap, oke ya. Itu bisa dipanjangkan juga, ini ada semacam cowakan yang fungsinya untuk panjang pendek itu ngegripnya gitu ya sobat ya. Ini mesti sobat-sobat juga banyak yang punya ya ini di rumah ya. Ya yang seperti ini nih favorit juga sobat, banyak yang menggunakan ya. Nah, ini pernah sobat suatu ketika kami lagi mengerjakan project ya, ini bentuknya seperti ini apa tengahnya ini bisa dimasukkan ke sini ya sobat. Ini fungsinya bisa masuk ke sini juga bisa. Keren juga ini, mantap. Nah, ini ada. Nah, ini jadi bentuknya bisa gini ya sobat. Nah, ini juga mantap ini sobat. Nah, ini pernah suatu ketika kami sedang mengerjakan apa pintu kaca ya, project pintu kaca gerbang gitu di apa kayak semacam toko gitu ya, counter gitu ya. Nah, ini posisinya sedang masang apa sedang masang skrup bautnya gitu ya sobat di atas. Nah, namun ini maksudnya lagi kan posisinya bagian atas lah, kalau bagian bawah di nabulnya sudah beres, kita perkuat di bagian atas, kita gunakan baut untuk pintu gesernya kalau nggak keliru gitu sobat ya. Dulu lah lupa ingat kami itu project itu. Nah, ini terlepas sobat dari genggaman ya, terlepas ke genggaman ya, kurang lebihnya ya jatuhnya posisi gini sobat, dung gitu lah. Ini pernya yang di dalam ini lepas sobat, waduh. Nah, ini pengalaman juga ya sobat ya. Jadi hati-hati juga ya, ini pengalaman kami ya, hati-hati di eman lah, jangan apa diupayakan jangan sampai jatuh gitu kan.
Karena ya ini kami punya pengalaman itu, lepas sobat, copot. Jadi di dalam itu, nah ini sobat, kalau sobat perhatikan di dalam ini ada kayak semacam apa ya, besinya, besinya. Nah besinya ini harusnya tergabung dengan yang depan sini sobat. Nah ini tergabung, harusnya tergabung dengan yang ini nih. Nah ini kan bekas, nah ini copot di sini sobat. Ini harusnya kan masuk ke sini, set. Masuknya kemana ya? Oh iya benar, ini harusnya gini. Aduh itu malah copot. Nah ini masuknya ke sini, terus dalamnya ada itu, ada pernya ini, ada seal karetnya juga. Nah itu lepas sobat, lepas lah. Kita mau memakai akal untuk memperbaiki agak bingung juga ya, karena posisinya di dalam ya. Kalau ini masih bisa, bodinya bisa dibuka, mungkin masih bisa lah ya, kita pakai akal, ini bisa digunakan lagi gitu ya, bisa di apa, di lem atau di lem G, lem Alteco atau apa plastik steel atau apa, itu masih mungkin masih dimungkinkan kalau ini masih bisa dibuka ya sobat ya. Sininya bisa dibuka gitu, dibelah dua, ada bautnya, dibuka bisa. Kalau ini kan agak sulit ya sobat, posisinya di dalam ya. Nah itu bingung juga, ini punya pengalaman itu juga sobat. Jadi ya apa, diaman-aman sobat, hati-hati kalau menggunakan ini, agak obeng-obeng ini yang posisinya apa seperti ini atau yang lain gitu ya, pas lagi kerja di atas ya ditaruh saku, hati-hati ini sobat. Pernah ini juga seperti itu. Terus kemudian ini berhubung durasi apa, lanjut di part 2 ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.